Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mencuah-cuah. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Ketemu kembali di Sapaan Teduh GBKP Kelasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari baru, hari ini pemberian Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Begini firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan merenungkannya serta memeliharanya di dalam hidup setiap hari. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu saudari yang dikasihi Tuhan, di Pegadaian, kami kira kita tahu ya tempat Pegadaian, setiap barang dihargai dengan harga yang sesuai dengan nilai barang tersebut. Semakin berharga dan semakin mahalnya suatu barang, maka semakin besar pula nilai atau uang yang akan dibayarkan. Sebaliknya, ketika kita hendak menebus kembali barang tersebut, kita perlu membayar harga yang sesuai dengan harga barang tersebut. Firman Tuhan di pagi hari ini mengatakan bahwa kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Semakin mahal suatu barang, maka semakin mahal pula harga yang harus dibayar untuk menebus barang tersebut. Dan kita, saya dan saudara, ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ini menunjukkan bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan bukan karena ada sesuatu di dalam diri kita yang berharga atau yang mahal. Sebab kita ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yaitu hidup di dalam dosa, hidup yang dikuasai dosa. Sebagaimana dituliskan di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu kita menjadi berharga, itu karena kasih karunia Allah kepada kita. Itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Harga penebusan yang dibayar Kristus bagi kita adalah dengan darahnya, dengan menyerahkan nyawanya, dengan menyerahkan hidupnya. Adakah harga penebusan yang lebih mahal dari itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita begitu berharga di mata Tuhan. Kiranya anugerah penebusan yang telah kita terima menghantar kita pada cara hidup yang baru, yang berkenan bagi Tuhan dan mempermuliakan Tuhan. Dan itu sebagai ucapan syukur kita atas harga penebusan Kristus bagi kita. Janganlah sia-siakan hidup kita yang telah ditebus Kristus. Janganlah menjadi orang murahan yang bisa dipermainkan dunia ini. Janganlah menjadi manusia yang gampangan, gampang putus asa, gampang marah, gampang mendendam, gampang sakit hati, gampang memaki, gampang menyakiti. Marilah Bapak, Ibu, saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus Kristus, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kita seorang terhadap yang lain dan mengampuni seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kita. Kita perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, mari kita kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih untuk anugerah penebusan yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia, dan tetap mengandalkan Tuhan di setiap sisi keberadaan hidup kami. Susah senang, sehat sakit, suka duka, tawa maupun air mata. Nyatalah kiranya kasih Tuhan dalam hidup kami, dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami satukan hati kami berdoa bagi jemaat Tuhan GBKP Runggun Jampit. Tuhan memberkati setiap pelayan Tuhan, pendeta, pertua diaken, pelayan KKR, pengurus sektor, pengurus kategorial, beserta keluarga, dan seluruh jemaat Tuhan. Dengan tuntunan dan pertolongan Roh Kudus, semakin nyata kasih Tuhan di tengah-tengah gereja Tuhan GBKP Runggun Jampit.
ada pertumbuhan iman dan persekutuan kasih. Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan kepada jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan kehidupan. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan dan menganugerahkan rezeki. Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup. Tuhan juga memberkati persekolahan dan pekerjaan anak-anak kami KKR dan Permata yang ada di GBKP Runggun Jampit. Ada ketekunan dan kesungguhan anak-anak kami dalam belajar dan bekerja, sehingga anak-anak kami menjadi berkat dalam hidupnya. Tolonglah kami orang tua menjadi teladan bagi anak-anak kami di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dan juga di dalam menyatakan kasih, kebaikan, kebenaran, kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab. Melalui Gereja Tuhan GBKP Runggun Jampit, nama Tuhan diagungkan dan dimuliakan, dan semakin nyata kasih Tuhan di mana GBKP Runggun Jampit berada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita dan kita menjadi saluran berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan.